pulang dimasak, nggak iso dimasak, misalnya gasnya cari kayu bakar, hidupnya nggak susah. Kita mandangnya mungkin susah, tapi hidupnya nggak susah. Duduk, jedek, ngombe teh, nggak ada gula nih, nggak apa-apa, teh anyep. Rasul SAW kan gitu. Datang ditanya, ya Aisyah, apakah ada makanan? Nggak ada makanan ya Rasul. Ya wis, nek ngono aku tak poso. Enak nggak hidupnya kayak gitu? Enak. Itu enak, tidak memaksakan. Yassiru wala tu'assiru. Gampang, bikin santai, tenang, jangan memaksakan. Karena apapun yang dipaksakan lalu kemudian tidak kita dapatkan, sakitnya lebih. Mokso kudu iki sing menang. Ternyata nggak menang. Sampai nggak esok turu, nggak esok mangan, minggiri kayak gini tuh. Itu lihat orang zaman dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Oh iya, berarti kalau anaknya itu dia punya anak. Ya, orang zaman dulu kan itu. Kalau punya anak, kan anak ini kalau masih kecil, rezekinya dititipkan siapa? Bapaknya. Dititipkan orang tuanya. Gak mungkin anak keluar itu, lalu kemudian sudah megang duit. Tidak ada. Ya. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Kisah yang bisa diambil hikmahnya. Seperti kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam bagaimana? Sampai di dalamnya masjid, masjidnya kekunci. Yang megang kuncinya siapa? Nabi Zakaria. Siti Maryam di mihrab. Begitu sampai Nabi Zakaria bingung, loh, Maryam saya kunci di dalam masjid. Datang malam-malam, tengah malam, dibuka. Ternyata Siti Maryam di dalam itu, padahal mulai dari seharian itu, malam semalaman. Dilihat Siti Maryam dengan santai duduknya makan. Sedang makan. Kaget loh. Kalau pikiran kita kan mungkin, ada sing nyerep kunci. Aja. Kunci masjid ada yang diserep ini. Ada yang menyerep kunci masjid. Ada yang bikin cadangan kunci. Ditanya Siti Maryam, ya Maryam anna laki hadha. Wahai Maryam, ini makanan dari mana? Siti Maryam dengan santai mengatakan, huwa min indillah. Ini di sisinya Allah. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok enak hidupnya kayak gitu. Nah kita ini terlalu fudul. Fudul itu apa? Cawe-cawe sih bukan urusannya. 01, 02, 03. Kenal kontak. Siapa yang kenal sama kita? Allah. Yang kenal sama kita itu Allah. Sudah. Urusannya sadarkan kepada Allah. Yang lainnya berarti nggak milih. Pilihan tapi menang. Ya. Jangan sampai kita ini misalnya saya dukung 05. Ternyata di sini ada yang 07. Apa yang 07 nggak ada hati? Memang kok dukung iki, wah iki berarti iki rivalku ini. Ya. Mending di. Ya. Nah. Jadi seperti itu. Dan andaikan engkau, wahai murid, daripada tergolong orang yang muqattar itu yang rezekinya krisis, yang rezekinya pas-pasan. Maka apa? Fa'alaika bisabr. Maka atas kalian hendaknya dengan sabar. Nah, sabar itu, kesabaran di situ memang susah sabar. Nek wong lewat kate HP nyar. Duh, enak, aku pengen HP gak oleh-oleh. Saya kepingin dapat punya HP, tidak kalau dapat. Ada orang pakai sepeda motor baru, sepeda motornya baru. Ya sabar. Pengen? Iya pengen. Ya sabar caranya. Sabar toh. Doa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salah itu apa? Salah itu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Doa toh, ya enggak. Mau sholat. Usolli sunnatal hajat rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tahajud bengi usolli rak'atain witir. Wa taubat wa hajat wa tahajud rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rob, tak jauh ake-ake ya Rob. Sepeda motor, kepingin sepeda motor nyar. Saya minta doa kayak gitu. Nggak susah hidup. Karena kita ini susahnya karena kita mikiri bahwasanya saya bisa. Ternyata kamu tidak bisa. Yang bisa siapa? Allah. Sekutok. Ya.
Bisabri waridha. Ridho. Ya. Antum bisa ridho sama kekasih hati, tapi nggak bisa ridho dengan kekasih alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa ridho, ini jam 12 awan, panas-panas, panas. Ya. Ngenteni. Apa? Ngenteni kekasih hatinya. Mungkin dikongkon nyusul, disuruh jemput istri, panas-panas, sabar. Rela panas-panas, rela. Kenapa? Yang penting saya bisa menjemput sang kekasih hati, istri saya misalnya. Nah, tapi kenapa kita nggak bisa sabar, nggak bisa rela, nggak bisa ridho ketika kita ini diuji oleh Allah. Kita diuji sama istri aja bisa. Kita diuji oleh sang kekasih hati bisa. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sang Maha Kekasih, nggak bisa. Apakah ujian Allah akan selalu seterus selamanya? Enggak, ujian Allah itu enggak pernah selamanya. Kenapa? Ujian itu pasti lewat, itu janjinya Allah. Wa inna ma'al usri yusra. Ya, pasti lewat, pasti lewat. Ya. Wal qanaah, kalau misalnya rezekinya masih sempit, cukup dulu. Ya, yang biasanya mungkin bendino jajan terus. Ya. Nah, kalau sudah rezekinya seperti itu ya ojo jajan, mangano panganan omah. Paham? Yang ada di rumah yaitu yang dimakan. Ya. Oh, biasanya nek saya payah buka kan sebentar lagi ini buka puasa gitu ya. Ngerasa akan puasa-puasa lagi kita, Masya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Kalau misalnya dulu buka puasa itu nek wis wayahe tidak buka, deket-deket buka puasa, ngabuburit keliling sak kampung sak embong iki jajanan diborong. Lek jalan mlaku ketok ote-ote, tuku ote-ote. Mlaku titik ketok apa jenenge tahu isi, tuku tahu isi. Mlaku ngono es Manado. Mlaku meneh nduk ana es coklat rek. Tuku maneh kabeh diborong. Nah saiki nek wayahe dhuweke sempit ya ojo borong. Apa ya, saya nyontor Rasulullah wailah, ada kurma ada air cukup. Aswaden kayak gini ternyata, seperti inilah Rasulullah SAW ternyata buka puasa. Susah karena kita terlalu muluk, terlalu tinggi pikiran kita, ekspektasi kita terlalu tinggi. Jangan tinggi ekspektasi, kalau nggak sampai ke situ nggak enak urip. Hidupnya kita nggak enak. Wal qana'a bima qasama laka rabbuk. Cukup merasa puas, disyukuri alhamdulillah seisok ini. Alhamdulillah masih bisa begini. Dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Nah, itu kalau Allah sudah ngasih gitu kemudian bersyukur, oh dikasih lagi sama Allah. Dikasih lagi sama Allah. Bahkan lebih dari Allah. In syakartum la azidannakum wa in kunta minal muwassa'. Tadi kalau orangnya itu rezekinya agak sempit, tapi kalau engkau termasuk dari golongan orang yang rezekinya lancar, ya. Kalau rezekimu itu lancar, rezekimu banyak, maka apa? Maka sudah cukup dengan rezeki tersebut. Ya. Ambil yang cukup buat engkau. Ya. Lalu keperluanmu misalnya seperti untuk keluarga, istri, untuk anak, ini bayar listrik, ini bayar BPJS, ini bayar apa pengajinya anak-anak, ini untuk makan, untuk minum. Sudah cukup, hajat selesai, kewajiban selesai, hajat selesai. Yang lebihnya itu bagaimana? Gini loh. Antum bisa cari. Di dalam seluruh manaqib para wali-wali Allah, iku nggak ono sing duwe tabungan. Nggak ono yang punya. Artinya nggak nimbun duit.
Tapi ya ono sing ya ada orang yang wali tapi rezekinya luar biasa, duit nggak selesai-selesai, kayak habis-habis itu ya ada. Tapi itu semuanya rahasia ilahi. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya apa-apa yang melebihi daripada hajatmu sisanya itu paling gampang dihisap. Yang menghisap Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kurang apa, Rek? Kurang apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi. Nabi memberikan kabar gembira masuk surga. Terus gak mungkin rokok, Nabi masih memberikan, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira ini. Tapi yang luar biasanya, dalam suatu riwayat dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya kari-kari. Terakhir, semua sahabat Nabi sudah masuk, ditanya, "Di Abdurrahman. Abdurrahman ini mana?" katanya. Dicari. Nggak taunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kayak kesel, payah. Jalannya itu sambil ngesot-ngesot itu. Ya. Ditanya, "Ya Abdurrahman, kenapa?" "Tulul hisab ya Rasulullah." Hisabnya, hitung-hitungannya akeh. Hitung-hitungannya terlalu banyak, capek. Mau masuk surga, bukan masuk neraka, masuk surga tetap. Tapi gak enak dihisab itu. Gak enak, walaupun ujung-ujungnya masuk surga. Ini sampai bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba bos ngomong, "Panggil itu fulan." Panggil. Ya. Ya. Misalnya Fahmi. Panggil Fahmi. Fahmi datang. Duduk di depannya bos. Fahmi ini gak punya salah. Gak punya salah. Ya. Tahu dia bahwasanya dia selamat. Tapi ditakok, "Ya bos itu mau. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini gini gimana Pak? Ini gini terus kok bisa begini seperti apa?" Ini 1 jam, 2 jam ditakoi. Ada satu orang dipanggil polisi diinterogasi. Tahu dia itu nggak melakukan apa-apa dan dia tahu bahwasanya dia bakal selamat. Artinya tidak menjadi terdakwa ataupun saksi dan lain sebagainya. Tapi begitu datang diinterogasi gus gak enak kabeh. Begitu juga hisab. Dihisab oleh Allah nanti itu Allah sendiri loh yang menghisab, bukan malaikat tuh. Enggak ada perwakilan. Allah sendiri dihisab. Itu gak enak kabeh. Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian kala itu akan ditanya tentang nikmat. Nikmat apa yang dapat ya itu bakal ditanya. Ya untung iki lagune ya Rasulullah ya. Masuk iya. Itu. Nah sisanya bagaimana? Mau disimpan silahkan, nggak ada yang melarang. Guru saya, salah satu daripada guru saya, Syekh Muhammad Al-Hariri. Kita cari, buka di Google, Syekh Muhammad Al-Hariri. Itu salah satu guru saya. Saya pernah duduk sama beliau, saya pernah ngambil ilmu dari beliau, saya pernah musafaha, saya pernah minta ijazah, saya pernah nyenang beliau. Beliau bahkan pernah saya saltui. Tak saltui ya apa kan, kurang ngajari murid. Waktu Marawis itu saya salto ke beliau. Oh, kaget beliau. Pokoknya oleh perhatian. Itu Syekh Muhammad Al-Hariri. Beliau itu sampai yang dikatakan hidup tidak pakai jantung loh. Itu salah satu dari guru saya. Beliau itu saya diceritai sama saudaranya. Itu beliau itu kalau tidur nggak bisa megang duit. Kudu ditokno iki duit. Pernah beliau itu gelisah, malam itu gelisah. Gelisah, ngadep sana, kanan kiri. Kenapa nggak bisa tidur? Ternyata apa? Ada uang koin 5 real. 5 real itu nek sakmene iki 50 ripis. 50 rupiah. Itu 5 real. Ternyata apa? Nyelimpet atau masuk di lipatan daripada sarung dia. Pakai itu diprekso dapat itu sarung, dapat itu koin ini dia suruh ngasih ke orang. Pakai dikasih ke orang dia langsung plek turun kayak pingsan, hilang. Beliau tidak pernah nyimpen. Ya, tapi ya kalau antum ya durung tutuk rono rek. Ya, lebih aku tidak nyimpen nggak kawin. Iya ojo simpen no. Nek nabung nggak bisa beli ini beb nabung. Tapi jangan sampai itu tabungan
Ya, bahwasanya antum bertawakal dengan tabungan tersebut. Aku nek iki duit akeh aku iso kawin. Berapa banyak orang itu nyimpen, begitu selesai tek saya mau beli rumah. Saya nemui sendiri. Ada orang nyimpen duit, rumah dibeli. Begitu rumah dibeli, sudah enak, senang, dan lain sebagainya. Dia ini selama ini ngontrak. Begitu rumahnya sudah beli di desa, dan lain sebagainya, sudah bagus. Termasuk rumah-rumah yang bagus di desanya. Saya tanya, sebulan sebelum meninggal, sebelum menempati rumah itu, meninggal. Loh, ya apa? Kita nggak tahu ajal kita. Tapi kita tahu bahwasanya yang bermanfaat ketika ajal itu menjemput adalah kita punya tabungan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullah. Maju. Bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan melihatlah masing-masing daripada kalian apa yang kau kedepankan di hari besok. Fatazawwadu, maka bekallah kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadid taqwa. Nyimpen duit, tapi jangan lupa di samping duit itu ada wasiat. Padahal kita ini dianjurkan untuk menyimpan wasiat. Antum itu dianjurkan di bawah bantal antum itu ada wasiat. Di tempat lemari antum ada wasiat yang sekitarnya, kira-kiranya kalau kita meninggal dibuka itu lemari ternyata di situ ada wasiatnya. Wahai anak-anakku, saya wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Anak-anakku sing ngakor, anak-anakku jangan tinggalkan sholat. Anak-anakku itu ada wasiat. Jangan kayak mati kayak kucing deh. Meninggal wis kali kubur. Jadi, bukan seperti itu. Ada duit, wasiatkan. Wahai anakku, ini ada uang. Ini di rekening Abah ada 100 triliun misalnya. Aku langsung ngomong, contoh iku ojo ndek-ndek. Mimpi lho, hayal iku sing dukur sisan, tapi sing masuk akal. 100 triliun masuk akal enggak? Masuk. Nek kon mimpi, wah aku yo tak tuku selendang, mari ngono tak pasangin tak dadi Superman. Iku gendeng berarti. Nah, itu berarti kelainan nih. 100 triliun, oh Masya Allah. Ini nak, ya 10 triliun untuk ini. Sedekahkan ke fuqara, masakin, orang-orang yang memerlukan. Terus kemudian yang 5 triliun berikan kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat yang membutuhkan. Jalin silaturahmi untuk mereka. Sisanya begini-begini. Itu ada wasiat. Dan wasiat ini termasuk yang boleh dilakukan. Nanti insya Allah ada babnya itu ya. Bab Kitabul Faraid, kitab tentang waris. Tadi malam luar biasa. Saya termasuk senang tadi malam. Mulai toko Banjar, ya apa nas are Yakut ini. Ternyata tadi malam baru ketemu kan ya, syarikah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, oh gitu. Wis mulai nyantol kabeh. Nek nyantol koyo ngono terus rek, alim kon. Alim. Bisa. Yakin alim insyaallah. Tinggal nyantolnya saja. Ya seperti itu wasiatnya. Jangan nyimpen duit wasiat kita anak. Nanti kemudian ketika ketemu dibagi-bagi oleh anak-anaknya, lalu kemudian nggak tahu bagaimana nasib uang yang sudah dia simpan. Berarti dia sudah menyediakan untuk anak-anaknya bermaksiat. Modali anak keturunan kayak maksiat. Lihat apa itu. Jadi uang tadi itu yang kita simpan itu. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak menyisakan banyak uang untuk anak-anaknya. Kenapa? Alasan beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau alasannya adalah supaya saya tidak memodali anak saya kalau dia bermaksiat kepada Allah. Tapi dididik baik-baik oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz supaya kelak nanti anak-anaknya itu jadi orang soleh. Kalau sudah jadi orang soleh, saya ngurus Allah. Allah yatawalla sholihin. Allah yang ngurusi orang-orang yang soleh. Wa'alam, maka ketahuilah, wasrif ma bagiya, dan tasrifkan dan berikan apa-apa yang tersisa daripada duitmu, hartamu, fi wujuhil khair, dalam segi kebaikan, wasubulil bir, dan jalan-jalan yang
bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, maka ketahuilah annahu la yata'ayyan 'alal insan. Sesungguhnya tidak ditentukan untuk manusia idza arada dukhul fi tariqillah, untuk masuk ke dalam jalannya Allah, ay yakhruja min malihi in kana lahu mal. Enggak harus ya. Karena la yata'ayyan, tidak harus. Untuk orang itu kalau dia kepingin masuk ke jalannya Allah untuk mengeluarkan duit, hartanya, saya mau jadi ahli sufi seperti Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Antum tahu kisah-kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham? Ojo ceritane manakib Ronaldo, Messi wae sing ngerti. Ibrahim bin Adham itu siapa? Oh, tokoh luar biasa beliau. Beliau itu seorang raja. Raja beliau itu. Versi ceritanya banyak. Beliau Sayyidina Ibrahim bin Adham itu raja. Suatu ketika bersama pasukannya pulang dari berburu. Beliau berburu alasannya nggak bisa tidur dari malam. Bengi aku nggak esok turu. Sampai pagi nggak bisa tidur. Bahasa kita itu kayak apa? Kancilan, ngerti? Ngerti kancilan? Turu itu gelisah, kayak turu gelisah. Wesan. Nah, itu beliau itu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Lalu kemudian berburu. Pas pulang ke istananya, mau masuk pintu gerbang, di situ ada satu orang miskin, seorang pengemis tidur di bawah gitu, nggak pakai alas, dipakai selimut daripada syalnya, ridaknya, selendangnya kayak selimut. Sayyidina Ibrahim bin Adham berhenti, ketenggengan. Dilihat sama saya. Masuk. Begitu masuk, selesai duduk, sih mikir. Apa yang dipikiri? Dipikirnya gini. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu tidurnya itu di kasur empuk. Spring bed kelas 1 gitu. Super ya. Enak gitu. Lalu kemudian ada pembantu-pembantunya yang ngipasi. Turunnya wes enak, kelambi sutra. Nek bahasa kita orangnya turunnya katik sarung goyor. Nah, sarung enteng, enak turu itu. Harusnya itu tidurnya cepat. Tapi beliau gelisah. Dengan kenyamanan yang luar biasa itu masih gelisah. Tapi Sayyidina Ibrahim bin Adham mikir, itu orang pengemis tadi tidur di atas buka bumi tanpa ada alas. Lalu kemudian ditutupi kayak ngono, apa enggak kepanasan? Lalu kemudian begini begitu, kok enak, kok nyenyak. Padahal kita ini lewat pasukan banyak, kaki kudak itu kan bangun harusnya. Tapi kok dia enak. Panggil satu ajudannya. Itu di depan itu ada pengemis, panggil, suruh masuk. Panggil, ternyata pengemis tersebut adalah Nabi Allah Khidir. Masuk. Nek antum ya ngenteni Nabi Khidir teko baru sadar, enggak. Ya. Ini kemungkinan seperti itu Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham datang pelak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tadi ini diceritakan sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kok bisa kamu tidur di jalan raya seperti itu? Banyak lalat, begini, begitu kamu tutup kepala, apa enggak kepanasan? Terus kamu tidur di atas batu dan atas pasir, apa enggak gatel kabeh? Oh enggak. Kok bisa kamu? Iya, karena saya nggak punya pikiran yang dipikirkan. Saya nggak punya apa-apa yang harus saya pikirkan. Makanya saya tidurnya enak. Kalau kamu kan nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Gitu ya. Karena banyak pikiran. Ya, kadang-kadang manusia itu ada yang kayak isoge salah, kayak miskin ya salah. Kayak isoge mikirin duit, kayak miskin mikirin hutang. Ya. Karena pikiran-pikiran gitu itu, akhirnya nggak bisa tidur. Loh, kamu kan ada sedikit perdebatan. Kata Nabi Khidir gini. Hartamu ini apa sih? Istanamu ini begini ini apa? Saya mau tanya sebenarnya, andaikan kamu makan lalu kamu keselak, kamu tidak bisa bernafas kecuali kamu minum daripada ini air. Ada air 1 gelas. Kamu minum ini air untuk menghilangkan kesedakan. Apakah kamu rela
untuk memberikan sepertiga daripada kerajaanmu, untuk minum sepertiga daripada air di gelas ini. Pikir Ibrahim bin Adham, daripada mati ya hilang kabeh. Kalau saya meninggal, hilang semuanya kerajaan saya. Ya saya rela sepertiga kok, katanya. Oke. Begitu tersedak itu masuk, lalu kemudian sampai di dalam jauf, di dalam tengah perutmu. Dan kamu tidak bisa mencerna itu makanan kecuali engkau minum sepertiga lagi daripada air ini. Apakah engkau rela memberikan sepertiga lagi daripada kerajaanmu? Kata Ibrahim bin Adham, ya, katanya, saya rela. Begitu masuk dan kamu tidak bisa mengeluarkan itu. Ya, terus gak bisa, ya, PAB ya. Gak bisa, kecuali kamu minum sepertiga daripada air di dalam gelas ini. Apakah kamu mau untuk menukarnya dengan sepertiga hartamu dan atau istanamu? Ya, saya mau. Terus apa mbok pikiri, katanya. Ternyata kerajaanmu itu nilainya hanya seperti air segelas. Ini. Ya. Pertimbangannya itu ternyata seperti cerdas loh Nabi Khidir kok. Nabi Musa wae kena kok. Ya, apalagi cuman Ibrahim bin Adham. Apa katanya? Benar ya. Ya sudah. Kalau begitu serahkan pakaianmu dan ambil pakaianku. Saat pamit ambil anak bojo melaku betul. Bawa tongkat, pakaian yang dipakai tadi itu. Pengemis tadi pakai pakaiannya pakaiannya Ibrahim bin Adham. Pakaiannya Nabi Khidir yang menyamar sebagai pengemis itu dipakai oleh Ibrahim bin Adham. Berjalanlah beliau. Sampai akhirnya beliau itu mengembara di mana-mana dan beliau tersohor sebagai orang yang soleh. Enggak satu tempat kecuali kedengeran Ibrahim bin Adham kecuali tempat tersebut merasa mulia. Oh, nggonku tau dileboni Ibrahim bin Adham. Sampai seperti itu. Nah, tapi aja kok mulai tekan ini anak omis, ayo urip-uripan lambi rek. Waduh, ya repot. Eta. Ya. Ya truk. Ya. Enggak perlu, antum punya kerjaan. Jangan, ini ada banyak yang salah. Banyak yang salah, banyak pertanyaan ngomong, Beb, saya ini kepingin majelis terus, Beb. Ini banyak loh. Saya kepingin ikut majelis terus, Beb. Majelis apa? Majelis di mana-mana ini majelis, saya kepingin bisaan. Nah terus, saya minta tutup aja tokoku, Beb. Saya nggak pengen usaha, sudah pengen fokus. Ini loh Imamul Haddad itu mengatakan, ketahuilah annahu la yata'ayyanu 'alal insan. Nggak perlu, nggak wajib, nggak mesti. Manusia itu ketika akan masuk ke dalam thariqillah, melok tarekat, mengikuti tasawuf, pengen jadi uang genah, pengen jadi orang baik, orang soleh, ayyakhruja min malihi. Gak perlu dia harus keluar daripada tugasnya dia, uangnya dia, hartanya dia, gak perlu. Ditinggal total blak, anak bojone ditinggal. Sampai saya pernah, ini maaf, tapi gak semuanya. Saya ketemu satu orang jamaah tabligh. Sudah dia itu kerjaannya biasa-biasa saja. Maaf, kerjaannya itu tidak salah. Jual kue-kue kecil-kecil. Nek bahasa wong biyen itu jenenge kompolan. Ngerti kompolan, Rek? Nah, dodol kompolan jajan dikenal dilebokno dadi. Wis anak bojone itu dikasih nafkah dari itu. Dia kemudian ikut jamaah tabligh, enggak semuanya jamaah tabligh loh ya. Ini cuma satu kasus saja, oknum. Ditinggal khuruj itu apa? Keluar dakwah 40 hari. Ngono sik takok ambek aku, entok. Saya tinggalkan keluarga saya, Beb. Enggak manggil saya Habib, Ustadz waktu itu. Di luaran ini, di Kalimantan. Saya tinggalkan, Beb. Saya mau fokus untuk dakwah kepada Allah. Terus anak istri ya bagaimana? Diceritakan sama dia. Tapi bilang, dudukmu di rumahmu, nyenengkan anak istrimu, itu lebih baik daripada kamu keluar seperti ini. Ditinggalkan dunia nggak sanggup. Kamu sanggup, tapi anak istrimu yang nggak sanggup. Biar, maksud saya tawakal, nggak tawakal itu. Kamu telah menyia-nyiakan amanatnya Allah. Antum kepingin baik, ya jangan kemudian toko ditutup, ditinggal kerjaan. Enggak. Siapa tahu di dalam kerjaan itu lebih banyak manfaatnya. Ya. Makanya ini Imamul Haddad mengatakan seperti itu.
Wa in kana lahu malun, kalau dia punya harta, jangan kemudian hartanya ditinggal. Kalau dia memiliki hirfah, kerjaan, ya, kerjaannya ditinggal, dagangannya ditinggal. Dia punya toko, tokonya ditinggal. Imam Ahmad bin Hanbal itu siapa? Orang luar biasa. Imam Syafi'i itu gurunya sampai ngakoni. Saking luar biasanya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam manakibnya itu dikatakan beliau mimpi. Ra'aitu Rabbi Azza wa Jal. Ngono bahasanya. Saya melihat mimpi, melihat Allah. Tapi dengan cara bagaimana ya Allah yang tahu. Lalu mengatakan begini begitu. Itu manakibnya Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Beliau punya kerjaan. Karena bekerja terus akhirnya beliau nggak bisa taklim. Toko ini dikontrakno. Tokonya dikontrakkan. Tokonya dikontrakkan, kemudian dia tidak cukup itu uang kontrakannya. Beliau tetap mencari kayu bakar untuk orang Baghdad. Delek kayu bakar, kumpul orang, dapat bayaran, langsung berangkat ke masjid, taklim masjid. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak langsung tutup jepret. Wis aku tak taklim ae wis. Ya enggak kayak gitu juga. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian berangkat ke Tarim Hadramut itu. Ya. Itu sama Habib Umar disuruh balik. Besok nanti balik aja. Kon balik. Loh apa lah ya? Apa keluargamu kok tinggal? Maka saya kalau ke Tarim itu saya enggak berani ketemu sama Habib Umar. Kecuali kalau pas pertemuannya banyak orang. Nek nunggu ke depan sama Habib Umar, ya hadapan Habib Umar langsung. Ya, enggak ada orang, saya takutnya disuruh balik juga. Ada satu Habib Munzir misalnya. Habib Munzir itu datang ke Hadramut, begitu ketemu sama Habib Umar bilang menjalis di majlisak. Siapa yang duduk di majlismu? Libur Habib. Besok balik nanti. Mohon balik. Saya kayak teko rek, mohon balik. Iya nek simo bulak rene. Enak sih ane ya. Hadramut Indonesia mikir. Ya. Tapi mau nggak mau sudah guru yang nyuruh ya mau apa lagi. Dan semuanya itu pulang. Begitu datang pulang siapa mana? Ada yang mau pulang. Ini ada yang mau pulang nih. Ini pesawat ini kurang jam mana? Pesawat ini kurang 3 jam lagi. Ngomong sama Habib, insyaallah kita insyaallah sekarang sehari lagi sore ini mau balik. Ini ngomongnya duhur. Sore ini mau balik. Balik kemana? Mau balik ke Indonesia. Oh enggak, ini tunggu dulu seminggu. Semua enggak mau rek. Kobong tiket itu mau. Ya nek kobong tiketnya land. Ya. Land F tiketnya piro land ya. 5.000. Iya. 5.000. Ya gitu 5.000 15 juta. Kobong mikir tuku tiket mana. Tapi ini perintah guru ya sudah. Habib Saleh Al-Jufri. Habib Saleh Al-Jufri itu luar biasa beliau, tawakalnya kuat. Begitu telepon, ya Saleh ta'al. Telepon sama Habib Umar, wahai Saleh Al-Jufri. Habib Saleh Al-Jufri. Ya, suruh datang dari Indonesia ke Hadramut, waktu itu pernikahan putrinya Habib Umar. Enggak punya uang. Apa yang dilakukan? Motornya didol. Ini motor dol. Dijual. Dapat duit langsung berangkat. Warganya bingung lah, terus siapa nanti kau dakwanya naik apa gini, sungguh dakwah gampang. Begitu balik ganti mana? Nurut tapi guru nih, nurut sama gurunya, luar biasa. Nah itu jangan ditinggalkan, kalau punya kerjaan ya jangan ditinggalkan. Ojo nekat-nekat terlalu, ya. Balillati yata'ayan alaihi taqwallah. Kalau sudah punya kerjaan begini-begitu semuanya, jangan ditinggalkan. Lalu bagaimana? Kamu sekarang alhamdulillah punya ikhtiar untuk mencari rezekinya Allah. Sisanya yang kamu harus fokuskan, engkau harus kuatkan adalah takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah.
Ujiannya orang miskin sama orang kaya dalam kemaksiatan itu lebih berat orang kaya. Wong miskin apa maksiat gak duwe modal. Aku tak mabuk, wah ini ngene. Tuku apa kon? Iya gak ada duit. Akhirnya ngoplos spiritus. Mati. Lu jangan jauh-jauh diampel lu. Apa jenenge itu? Ngarepe parkiran lu. Iya. Itu yang cerita sama kita. Ada orang-orang daerah sana. Waduh, pakai beb sing overdosis ini beb. Overdosis, tidak overdosis. Oplos, gak ada duit, autan dioplos. Lah kon nyamuk ta opo kon? Ya ini kan terlalu gila. Ya. Kalau orang kaya itu harus lebih bertakwa kepada Allah supaya Allah itu memberkahi. Orang kaya itu kepingin maksiat itu paling gampang. Apa? Modali ono. Mau mabuk ada modal, mau madon ada modal, mau ini ada modal. Nah kalau sudah ada kerjaan seperti itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu lebih berkah. Bertakwa. Nah kalau orang miskin, iya lebih bertakwalah kepada Allah. Supaya dikasih rezeki. Balil ladzi yata'ayyan 'alaihi taqwallahu fima huwa fihi wal ijmal fit talab, dan perbaikilah dalam meminta, yang minta kepada Allah yang baik, yang benar-benar butuh. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, saya minta ya Allah, saya minta. Ya. Njaluk kok nyeneni. Ya Rabb, njaluk ya Rabb. Bagi rezeki saya enggak ada ya Rabb. Sudah. Kemarin hari kan kayak itu. Amin. Aminmu itu dari musuh. Bukan amin minta itu namanya. Amin, amin, amin. Itu baru minta. Amin kan istajib. Makna amin adalah istajib. Artinya apa? Minta ijabah kepada Allah. Minta kayak ngompas. Amin, amin. Ajak jaluk ambil Allah seperti itu. Jaluk ambil wong tua mulak disawat kan. Minta sama pangeran, minta sama Allah SWT seperti itu yang baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jaluk kok ngamuk-ngamuk ya. Itu. Wal ijmal fi talab bi haitsu la yatruk, dengan caranya seperti apa? Tidak meninggalkan yang wajib. Tidak meninggalkan yang sunnah. Tiga SOG majelis sing awali istiqomah enggak istiqomah. Dites iki, tak jaluk maneh kata malaikat ini. Kalau tak kayak itu tak kayak gini. Ya Rob, kita ambil lagi bagaimana? CP. Ambil lagi. Kita ini kadang-kadang hidup seperti apa? Seperti orang kredit. Ngerasa minta kepingin punya keinginan, begitu dikasih sedikit keinginan langsung minta minta kreditan, langsung DP sepeda motor. Begitu dapat sepeda motor lupa kewajibannya, nggak bayar bulanan, KW sepeda motor itu mau. Akhirnya apa? Dikirimlah seorang debt collector. Ya benar, debt apa? Kolektor apa kolektor? Ya itu. Kirim. Lah nek debt collector Allah sapa? Ya malaikat. Kirim. Iki sepeda motor kamu belum menjalankan kewajibannya bayar di JP plek. Sudah diambil bagaimana? Nangismu. Minta lagi, apa diberi? Kredit lagi? Gak bisa. Lah antum jangan sampai seperti itu dengan Allah. Ini makanya kita kasih logika, dipikir buat mikir. Minta sama Allah soge, begitu dikasih soge ternyata nggak menjalankan kewajibannya. Majelis dikurangi, sembahyang Jumat nggak sembahyang, subuhnya telat. Akhirnya apa? Dikirim malaikat, terus nggak usah pakai duit, nggak usah soge namanya biasa-biasa wae lebih taat. Ambil plak.
Begitu diambil, wah kok saya paling miskin, minta lagi ya Rob, saya minta Allah karim, Allah maha mulia dermawan, ya dikasih. Tapi kadang-kadang nggak dikasih, kenapa? Maslahat. Kalau tak kei kok tingkah maneh, enggak tak pola-pola maneh, wis gak usah, wis sabar wae kan. Selesai. Di blacklist dari perusahaan apa mau kreditan itu mau. Kayak gitu hidup kita. Makanya jangan sampai kita ini mengurangi apa ibadah kita. Makanya saya pernah sampaikan ya, bermuamalah itu dengan Allah sesuai keadaan, sesuai adat kita, kebiasaan kita. Maka buatlah kebiasaan yang baik supaya Allah memberikan kebiasaan baik untuk dikasih uang, rezeki, uangnya itu sedekahkan. Ini kebiasaan baik. Oh, kon sedekah kon, dikasih lagi sama Allah. Sedekah lagi, loh dikasih lagi sama Allah. Sedekah lagi, oh tak kayak lebih. Saya kasih lebih, itu sedekah. Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib itu beliau seperti itu. Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Sampai beliau nggak punya duit untuk sedekah, ngutang nang tonggo. Ditanya, loh sama pembantunya, loh, ya Imam, antum kan nggak punya duit, ngomong aja sama pengemis itu nggak punya duit, dia akan memaklumi. Kata Sayyidina Hasan, saya ini punya kebiasaan dan saya nggak mau merubah kebiasaan tersebut. Sesungguhnya saya punya kebiasaan dan Allah punya kebiasaan. Kalau saya takutkan adalah ketika saya merubah kebiasaanku, maka Allah akan merubah kebiasaannya terhadapku. Loh, karena ngono lho, padahal gampang lho, enteng lho. Wah sing awali tahajud, qiyamul lail, soge titik lali qiyamul lail, tangine duha. Sing ngene tak gawe, tak rubah wae. Saat iki ngene sudah. Kan gitu sudah. Terus ojo aku dekengan pusat nek rubah-rubah ngene iki. Ya. Nah itu wala yaqa fi muharram, jangan sampai kemudian diberikan rezeki, diberikan enak sama Allah lalu kamu melakukan yang haram. Wala fudul, jangan fudul. Ya. Fudul itu kayak apa? Salah satunya dikasih rezeki. Begitu dikasih rezeki, orang-orang yang lain dianu. Cuma dipelihara itu. Ngene-ngene tak gadi. Wah, ndak kembang-kembang kan. Sehebat apapun kamu tidak akan pernah berkembang kecuali jika engkau diberikan oleh Allah. Selesai. La tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Jangan sampai kamu gunakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ilmu, rezeki, sehat, apalagi kuat, kekuatan, bahkan taufik, hidayah. Jangan sampai semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak engkau gunakan untuk menolong dirimu di jalan Allah. Atau orang dikasih penyakit oleh Allah, stroke. Begitu stroke itu berobat, minta sama Allah supaya dia sehat kembali. Sehat sempurna kembali. Setelah sehat sempurna kembali, nggak tahunya dipakai untuk maksiat, nggak dipakai untuk ibadah. Wah. Selanjutnya apa? Nggak stroke langsung mati. Wah, mudah-mudahan kita ini dapat perhatian khusus dari Allah. Amin. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan tadi yang jalannya tadi enak ya. Saya tadi jalannya banyak yang punya hajat. Jadi jalannya ditutup. Yang muter-muter ini mudah-mudahan besok muter-muter di Mekah, Madinah. Aja muter-muter nang akhirat kesel ya. Nang akhirat langsung masuk surga biar ada hisab. Allah taala alam. Bismillah. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Min al-rasul Muhammad rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam al-azam al-fadl muqaddam Muhammad al-hajj sadatina al-ba'ali bin makan wa halat arwah min syarri al-adl al-maghribiha. Thumma ila ruh walidina wa walidikum Muhammadina wa Muhammadukum Muhammadul muslimin ajma'in. خصوصا لا يرى الحج علي حسن من حج داكر حج نعيم بن حج سنتون وحج مدير حج حج كم صار حج سمي والحج سيمة بنت مطيان محمد طيان والمرحوم حج كمس والمرحوم حج منير والمرحوم حج باكر والمرحوم حج عبد الرؤوف والمرحوم محنة صوحة بنت محمد طيان والمرحوم مرحاتي بنت مرسم والمرحوم مرسم والمرحوم حج منجة والمرحوم حج منجة والمرحوم نبيه بنت حج منير والمرحوم أحمد فيصل والمرحوم مناتي بنت مرحتب والمرحوم بكر بنت محمد طيان والمرحوم أبو إنب بنت محمد طيان
والمرحوم أبو طه والمرحوم الخباب بن فضل بن أحمد العدروس والمرحوم نافع الفريسي بن حجي عباس عبد العالي بن مزنير وأصولهم وفروعهم والدينا والديكم أن الله يغفر ويرحم درجة الجنة كثمة الوادي مضاف حسنات واحفظنا بجاه من ينفعنا بهم يعيد عليهم بركاتهم وأن الله يجعل مراد أحراد الجنة ولا يجعل قبورهم حفرة من حفرنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا ذا صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Jazakumullah khair. Yang ngasih paus jazakallah khair. Salahuddin, terima kasih banyak. Yang ngasih gift, Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dibalikkan lipat ganda oleh Allah. Yang ada pertanyaan silahkan. Yang ada pertanyaan silahkan. Ya Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya-tanya sendiri. Iya. Jual beli kemarin kan dijelaskan kalau masalah pupuk itu Pupuk? Iya, kita beli pupuk itu modelnya bukan jual beli kan. Nah, gimana sekarang kalau kita jual beli barang yang langka gitu? Langka? Langka seperti apa itu termasuk jual beli atau gimana? Yang dilindungi oleh pemerintah dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya burung kakak tua. Oke. Burung jalak Bali misalnya yang dilindungi itu. Jalak Bali ya. Hukumnya? Pertama najis enggak? Nah, yang kedua ada manfaatnya atau tidak? Baik diambil manfaat suaranya ataupun keindahannya. Jual beli namanya. Sah. Apa? Harimaunya najis apa enggak? Hah? Hidup ini, hidup. Ada yang jual badak berjula satu. Ada. Ya, ada anunya enggak, manfaatnya enggak? Koleksi. Enggak apa-apa. Yang penting enggak najis. Itu najis enggak? Enggak najis. Kalau najis, angkat tangan, raf'ul yad. Najis, terutama najis, ilahnya najis. Kalau najis ya, jual beli, maaf, seperti jual beli kotoran sapi, dikumpulkan nanti dikasih apa-apa gitu nanti jadi kimia, dibuat untuk masak, jadi gas, dibuat untuk masak. Nah ini belinya bagaimana? Beli kotoran kok ini, angkat tangan, raf'ul yad. Yang najis-najis itu dengan raf'ul yad. Kalau dengan akad jual beli nggak boleh. Paham? Nah, gampang kok. Pokoknya jangan najis gitu aja. Ada yang lain tanya? Ya. Mandi di bulan puasa, pas waktunya panas-panas, gimana Bu? Mandi waktu panas nemen, kemudian dia mandi supaya seger, hukumnya bagaimana? Makruh. Pas puasa ya, makruh. Nah terus bagaimana? Kalau sampai mandinya itu pertama makruh hukumnya. Kedua, kalau mandinya kemudian pakai, dia yakin bahwasanya kalau saya mandi sekarang ini bakal masuk air
ke dalam jauf, rongga, masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam hidung. Ya, termasuk maaf masuk ke dalam alat kelaminnya, maka itu hukumnya haram mandinya. Nah, ada yang lain? Allah, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai batal puasa gitu. Langsung. Mengenai batal puasa, satu, posisi mandi kalau keluar air angin. Mandi angin, Pak. buang angin. Buang angin. Satu. Nomor dua, di posisi waktu pas sahur sudah sahur, udah sikat gigi semua. Tahu-tahu siang-siangnya itu ada selilitan, ada dagingnya. Solusinya gimana, Bib ya? Yang ketiga, dorongan. Enggak apa-apa. Mengenai zakat fitrah, kalau posisi anak mengeluarkan zakat fitrah itu sampai dia umur atau sudah berumah tangga, Bib? Kita mengeluarkan zakat buat anak. Buat anak, ya oke. Sudah, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sing ribut sing ndak takok. Yang ndak mau tanya yang ribut. Orang tanya ribut orang tanya nggak apa-apa. Yang pertama tadi mandi buang angin. Nggak masalah kecuali kalau mandinya nyelam. Renang. Bluk di dalam air buang angin. Maaf, terkadang ketika buang angin itu ada yang sedot. Ada yang ketarik. Batal itu bisa. Bisa, Pak? Batal. Pertama. Dan kedua pertanyaannya tadi apa? Waktu sudah sahur. Oh ya. Selilitan masih ada. Masih ada. Ketika dia sudah sahur, kemudian selesai ya, tidur biasanya. Bangun-bangun kok ada yang nyantol sini. Ternyata sahurnya misalnya sahur rendang misalnya ya. Ada dagingnya nyelilit. Bagaimana? Ambil. Buang. Ojo belek batal. Jangan ditelan, Pak. Batal. Biarpun sama cuil-cuil tangan atau gimana? Gak apa-apa. Yang penting makan tangannya jangan dimakan. Sini saya ya. Ambil. Nah, selesai. Kalau di luar puasa ada hukumnya. Kalau misalnya ngambilnya pakai tangan, jangan dimakan, dibuang. Tapi kalau ngambilnya pakai selilit, ya boleh dimakan lagi. Ya. Tapi nggak kolu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Zakat. Anak dizakati sampai kapan? Sampai balik. Balik usia berapa? Kalau misalnya baliknya usia 9 selesai, anak tersebut kita boleh memberikan beras zakatnya kepada anak. Misalnya saya beli 3 kilo untuk anak saya, misalnya saya panggil anak saya, Tal, ini kasihkan anak tersebut. Anak yang harus membaca niatnya sendiri. Ingat, anak tidak yang sudah balik, bapaknya nggak boleh lagi niatkan buat anaknya. Nawaitu an ukhrija hadhihi zakatul fitri an, misalnya anaknya namanya Zaid, an Zaid lillahi ta'ala, atau anaknya misalnya namanya Budi, nawaitu an ukhrija hadhihi zakatul fitri an Budi lillahi ta'ala. Nggak boleh. Kalau Budi itu sudah balik nggak boleh. Budi harus niat sendiri. Nggak paham Beb caranya niat Beb, tuntun. Ayo Bud, ini Bud. Bismillah. Ayo. Melok. Nawaitu an ukhrija hadhihi zakatul fitri fitrati atau zakatul fitr an nafsi lillahi ta'ala. Sah kalau itu. Tapi kalau dia nggak sah. Kalau diniati oleh bapaknya nggak sah. Sampai balik. Karena setiap orang yang sudah balik maka dia wajib ibadah sendiri. Paham ya? Ada yang lain? Kecuali diwakilkan nggak apa-apa. Itu kalau niat, maksudnya yang mengeluarin, yang beli beras, Bib. Oh ya nggak masalah. Mas yo misalnya ini Dava, Pak. Misalnya Dava kemudian bawa di dalam, Beb ini Beb saya berikan beras untuk zakat. Siapa? Buat antum sekeluarga. Tidak apa-apa. Hah? Podop. Hah? Kode enggak Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kita itu menjakati anak? Apakah udah kawin, udah balik? Sampai balik. Oh, Balik anak itu ibadah sendiri. Kalau dia Beb, Wakilkan nggak masalah. si budinya itu di luar kota, mama di luar. Teleponan bud kan tak zakat mana bud. Oh, niatnya itu loh, Beb. Dia sendiri yang niat. Karena gini loh, kalau sudah balik itu anak itu sudah wajib ibadah sendiri, ibadah mustaqillah. Kecuali kalau nanti Budi tadi ngomong, Pak, saya wakilkan ke sampean Pak untuk meniatkan buat saya. Untuk meniatkan buat saya. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena zakat itu ibadah maliyah yang boleh diwakilkan. Nah ibadah badaniyah nggak boleh diwakilkan. Budi ngomong, Pak, aku nggak sembahyang isya, tak wakilnya orang sampean Pak ya. Ini Bu, tak jambai kon Budi. Paham ya? Paham? Kalau nggak paham tanyakan loh. Iku kode-kode, nek kode nggak beras nek. Mobil lah apa ngono. Ada yang lain? Jelas lagi. Paham tak? Hah? Oh. Iya. Ojo kon mulih nek gurune ndak ngomong mulih ya ini. Masalah cewek. Cebok istinja. Ya, cebok. Takutnya masuk gitu. Hati-hati ada kalau darurat, bukan masuknya ceboknya ya. Kalau cebok sampai melebu ya kebacut. Keterlaluan. Tapi misalnya orang yang kena ambeien. Itu ada pertanyaan untuk kapan hari itu. Sehingga daging ada yang keluar dari lubang anusnya. Kalau nggak dimasukkan lagi bahaya, misalnya. Maka hukumnya bagaimana? Ini darurat enggak? Darurat, kalau nggak dimasukkan bisa nanti keluar darahnya, netes-netes dan lain sebagainya. Boleh dimasukkan. Daging tersebut boleh dimasukkan. Jadi dagingnya keluar sini. Maka boleh dimasukkan. Paham ya? Itu pun dimasukkan biasa plak mlebu wis mari cono aja mlebu sik kerasan. Ya enggak ya. Masukkan selesai lepas. Cebok itu tidak sampai dalam-dalamnya. Cebok itu cuman sampai zahir yang nampak saja. Ya. Zahirnya sudah bersih wis mari. Kalau sampai dibersihkan sampai anu-anunya nanti bisa menyebabkan was-was. Paham ya? Ada lagi? Misalkan kalau kita sudah sholat di rumah, terus kan kita kan udah keburu takut gak nutut yang di sana. Jadi sholat di rumah dulu. Setelah itu di sana ternyata masih sholat, baru sholat. Kita sholat lagi gimana? Ya boleh, bagus. I'adah namanya. I'adah. Tapi syaratnya sholat yang kedua itu berjamaah. Nah, itu i'adah namanya. Karena yang termasuk yang wajib berjamaah itu adalah sholat i'adah, mu'adah, i'adah. Saya di rumah sholat, misalnya nih ya, saya sholat asar di rumah, berjamaah di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi munfarid, ini berjamaah. Saya berangkat ke Masjid Serang, ternyata Masjid Serang karena untuk hadir tahlil misalnya. Kan di Serang ada tahlil habis asar kadang-kadang. Saya datang, ini di Masjid Serang sedang berjamaah gitu ya. Nah, saya bagaimana? Saya punya dua pilihan. Saya sudah sholat, saya duduk aja, boleh. Saya mau sholat di situ berjamaah, boleh. I'adah, boleh. Selain i'adah, qadha, boleh. Oh iya, aku sembahyang asar, anak sing ketinggalan, tak sembahyang rene i'adah, qadhaan. Allah Akbar. Berjamaah dengan yang di Masjid Serang, boleh. Nggak masalah, bagus itu bahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.